Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan juga selamat sore bagi yang kelas malam. Terima kasih. Hari ini kita akan kembali pada mata kuliah sistem basis data, ya, melanjutkan pada pertemuan sebelumnya. Di pertemuan ke-11 hari ini, ya, kita akan membahas terkait dengan bahasa query, ya. Kita masuk di bahasa query terapan lanjutan, ya. Masih melanjutkan di pertemuan 10 kemarin. Jadi di pertemuan 10 kemarin kita sudah membahas tentang bahasa query terapan. Di pertemuan kemarin kita sudah bahas terkait dengan bahasa query terapan juga, tapi di dalam bahasa SQL-nya. Nah, di dalam bahasa SQL itu ada dibagi menjadi dua, DDL dan DML, ya. DDL itu Data Definition Language, kemudian kalau yang DML itu Data Manipulation Language. Ya, itu. Nah, di dalam bahasa DDL itu adalah mendefinisikan. Nah, kemarin kita sudah coba untuk mendefinisikan menggunakan bahasa SQL di PHP MyAdmin. Nah, jadi saya jelaskan, kemudian nanti kita praktek di PHP MyAdmin, ya. Kita nanti jalankan perintah-perintah SQL terkait dengan bahasa query terapan. Oke, ya. Baik, di pertemuan 11 ini kita akan bahas terkait dengan join, ya. Jadi di dalam bahasa SQL, ya, selain kemarin ada select, kemudian ada create database, kemudian ada create view query dan sebagainya. Nah, ini ada lanjutan yaitu terkait dengan join. Join ini digunakan adalah untuk memilih data dari dua tabel atau lebih. Jadi dengan menggunakan join itu select-nya itu bisa hanya dua tabel atau lebih. Jadi dari dua tabel atau tiga tabel dan sebagainya. Gitu. Nah, untuk join ini ada beberapa tipe. Yang pertama adalah inner join. Inner join ini menggabungkan dua tabel di mana di antara dua tabel datanya harus bersesuaian. Gitu. Jadi kalau inner join itu nanti kalau ada data yang tidak sesuai maka akan dieliminasi. Jadi tidak akan dimunculkan di hasilnya. Resultnya akan dieliminasi. Jadi misalnya di tabel pertama itu ada 5 baris, kemudian di tabel kedua itu ada 10 baris, yang sama antara tabel pertama dan kedua misalnya hanya ada 3, maka yang akan dimunculkan hanya 3 data aja resultnya. Nanti kita contohkan di bahasa query-nya. Kemudian ada left join atau left outer join. Jadi sama antara left join aja atau left outer join. Nah, ini sama menggabungkan dua atau lebih dari tabel, ya. Dua atau lebih. Jadi bisa lebih dari 3 tabel, 4 tabel dan seterusnya. Nah, di antara tabel itu yang bersesuaian dan juga repeat pada tabel sebelah kiri. Ya. Jadi kalau left join ini nanti tabel sebelah kiri itu akan dimunculkan semuanya datanya. Untuk tabel sebelah kanan yang dijoinkan itu akan adalah record-record yang bersesuaian aja. Gitu. Dan untuk record yang nggak bersesuaian akan dihilangkan. Kemudian ada right join atau right outer join. Nah, untuk right join ini sama kayak left join, hanya bedanya ataupun kebalikannya dari left join.
Ya. Kalau right join itu nanti tabel sebelah kanan itu yang akan dimunculkan atau ditampilkan semua. Nanti saya contohkan untuk ininya. Nah, di sini contoh untuk inner join. Ini ada 2 tabel. Tabel yang pertama adalah tabel nilai dan tabel yang kedua adalah mahasiswa. Nah, di dalam tabel nilai itu pasti ada NIM dan juga di tabel mahasiswa ada NIM juga. Maka select-nya ya, select NIM. Ini select nilai titik NIM, mahasiswa titik nama, nilai titik KD MK, koma nilai titik MID ya. From nilai inner join mahasiswa on nilai titik NIM sama dengan mahasiswa titik NIM. Nah, maka hasilnya ini semua. Jadi ini semua data yang NIM-nya itu bersesuaian dengan NIM yang ada di tabel mahasiswa akan dimunculkan. Seperti itu. Ini fungsi dari inner join. Kalau left outer join atau left join ini hanya akan menampilkan dari tabel left-nya ini adalah mahasiswa, ya, left-nya, kemudian yang sebelah kanannya yang dijoinkan adalah nilai, maka dimunculkan semua data mahasiswa yang NIM ataupun nilainya itu tidak ada akan menghilang. Nah ini contohnya, jadi select mahasiswa NIM, mahasiswa nama, nilai kode MK, nilai MID. Ya. From mahasiswa, left outer join, nilai ya, on nilai titik NIM sama dengan mahasiswa titik nama. Nah ini sama dengan yang belakang ini, ya yang belakang NIM yang belakang ini adalah yang harus sesuai ataupun atribut atau kolom yang harus sama gitu. Jadi NIM yang ada di nilai dan NIM yang ada di mahasiswa itu harus sama. Nah, makanya di sini ada dua data ya, 2 record yang tidak terisi. Kenapa 2 record ini tidak terisi? Karena ini menggunakan left join. Ya, menggunakan left join sehingga ini data mahasiswa itu dimunculkan semua yang left-nya ini dari mahasiswa ya. Ini mahasiswa MHS. Kemudian ini nilai. Gitu. Ini dari tabel mahasiswa, ini tabel nilai. Di tabel nilai untuk NIM yang 10296001 sama 21198002 itu belum ada. Jadi belum ada tersimpan di tabel nilai, maka dia nilainya kosong. Seperti itu. Ini contoh left join. Kemudian right join. Nah, right join ini juga sama seperti left join tadi. Hanya bedanya adalah yang ditaruh atau di ini contohnya yaitu select NIM dari mahasiswa, nama di mahasiswa, nilai di kode mata kuliah, nilai di MID. Nah, from-nya kan nilai itu. Nilai, kemudian right join mahasiswa. Nah, ini mahasiswa di kanan itu dimunculkan semua datanya. Nah, ini mahasiswa ini sama kayak yang tadi. Ini mahasiswa. Kemudian ini baru nilai. Di tabel nilai belum ada 2 ini, sama seperti yang dijelaskan di left join tadi. Nah, itu tadi
terkait dengan join. Jadi di dalam join itu ada 3, ya. Join langsung atau join inner join, ya. Kemudian yang kedua ada left join atau left outer join. Yang ketiga right join atau right outer join. Ya, pakai outer bisa, nggak pakai outer juga bisa. Kemudian bahasan yang selanjutnya yaitu terkait dengan akses atau data akses. Ya. Yang pertama tadi join, yang kedua ini data akses. Data akses ini terkait dengan memberikan hak akses kepada user tertentu. Nah, memberikan hak akses itu menggunakan grant atau grant. Di bahasa SQL-nya menggunakan grant, ya ini. Nah, sintaknya grant hak akses, ya. On nama database, to nama pemakai, kemudian identified by ada password, ya, sama with grant option. Ya. Atau juga bisa yang bawah ini grant hak akses on nama database, nama tabel. Nah, kalau ini itu langsung di database-nya keseluruhan, ya, keseluruhan di dalam database tadi. Kalau ini khusus di dalam tabel, ya. Jadi di nama database dan juga tabel, gitu. Kalau spesifik nama tabel ini dia tidak akan bisa untuk hak akses yang kedua ini, hanya pada spesifik tabel aja mengaksesnya. Tapi kalau yang pertama ini berarti di semua tabel di database ini, gitu. Nah, contohnya memberikan hak akses pada Adi untuk menampilkan nilai final test pada tabel nilai. Maka grant select final on nilai, ya, to Adi. Oke, kemudian ada tadi memberikan hak akses. Kemudian untuk mengambil kembali hak akses menggunakan revoke, ya. Menggunakan revoke. Nah, kalau tadi sebelumnya menggunakan grant, ini menggunakan revoke. Revoke itu mengambil akses, sebelumnya dikasih akses, sekarang diambil lagi. Jadi nanti tidak bisa mengaksesnya. Ini revoke hak akses on nama DB from nama pemakai. Nah, ini berarti ke database-nya. Kalau revoke hak akses on nama table from nama pemakai, berarti ini khusus di yang kedua ini terkait di kalau yang kedua ini di tabel. Kalau yang pertama ini di database. Nah, contoh tadi memberikan hak akses di Adi, hak aksesnya diambil, tidak diberikan lagi Adi, maka hak akses diambil untuk nilai final test, maka revoke select final on nilai from Adi. Gitu. Kemudian terkait dengan data integrity. Ya. Kalau tadi data akses, kemudian ini data integrity. Jadi nantinya biasa di database kalian ataupun di MySQL ataupun RDBMS yang digunakan itu akan terjadi namanya database itu crash, ya. Kemudian database-nya error, atau misalnya laptop ataupun komputernya itu mati listrik, ya kan, maka akan terjadi crash, maka perlu ada data integrity. Nah, data integrity yang pertama adalah merecover table.
Recover tabel itu fungsinya adalah memperbaiki, merecover kembali tabel sesuai dengan tabel yang dipilih. Contohnya sintak di sini adalah recover table nama tabel. Contohnya mengembalikan keadaan data mahasiswa seperti pada sebelum terjadi kerusakan. Jadi sebelum terjadi error dilakukan recover mahasiswa, maka recover tabel mahasiswa. Gitu. Nanti si tabel ini akan direcover oleh basis data, misalnya menggunakan MySQL, ya MySQL-nya akan merecover. Gitu. Sehingga akan kembali ke bentuk semula, ya, ke data yang sebelum terjadi kerusakan. Gitu. Kemudian ada auxiliary, ya, auxiliary. Kalau tadi recover data integrity, kemudian ada auxiliary. Nah, biasanya nanti dari database itu membutuhkan namanya memindahkan data, ya, baik itu data dari luar, misalnya data dari Excel, data dari database lain. Nah, ini menggunakan namanya auxiliary. Nah, untuk memindahkan data dari tabel ke dalam file lain itu menggunakan out file, ya. Into out file ini select, ya, select into out file. Ini akan memindahkan ke tabel data dari database ke tabel yang lain, ke data yang lain. Ya. Contohnya ini untuk mengekspor, ya. Jadi auxiliary ini fungsinya adalah mengekspor tabel. Contoh mengekspor data mahasiswa. Nah, ini sintaknya select, ya, titik-titik ini berarti sintaks dari select, kemudian into out file, ini nama filenya apa, kemudian field, ini opsional, ada field, ada kolom, kemudian ada terminate by stringnya apa, opsional juga, enclose-nya menggunakan cara apa, escape-nya by cara apa. Nah, ini contoh untuk memindahkan data ataupun tabel mahasiswa menjadi teks, ya. Nah, menjadi teks ke folder ADI. Jadi select bintang from mahasiswa atau MHS into out file, ini ini lokasi filenya, ya, di home ADI text field terminate by ini garis. Pemindah atau pemisah kolomnya menggunakan garis, ya. Nah, maka nanti akan ditemukan nih datanya. Ini ekspor. Kemudian setelah diekspor itu ada juga perintah import, ya, import auxiliary yang kedua. Jadi bisa mengimport atau meload, ya, meload ke dalam data tabel dari file ataupun dari format yang lain. Nah, sintaknya di sini adalah load data in file, nama path-nya. Jadi ini nama path dari tabel datanya. Kemudian into tabel, nama tabelnya apa, kolomnya apa aja. Kemudian ada feed, ada kolom, terminate-nya, string opsionalnya, escape by-nya apa. Nah, ini contohnya melakukan atau memasukkan data-data dari file text yang berada di direktori ADI ke dalam mahasiswa 2, di mana pemisah antar kolomnya adalah /t ini atau /tab, ya. Jadi load from tabel ADI text into MHS2 field terminate by /t. Ini maka akan mengimport data, mengimport data. Kemudian ada rename, ya.
ada rename. Yang ketiga adalah rename table. Sintaksnya rename table out nama lama, nama tabel to nama baru tabel. Jadi selain kemarin alter, kalau alter itu berarti struktur tabelnya. Kalau rename ini langsung nama tabelnya. Gitu. Ini nama tabel lama, ini nama tabel baru. Misalnya tabel mahasiswa menjadi MHS. MHS jadi mahasiswa kembali. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Oke, nggak ada ya. Nah, setelah rename, ini kita menggunakan fungsi aggregation. Ya, fungsi aggregation. Fungsi apa ini aggregation? Aggregation itu adalah fungsi agregasi. Ya, ada beberapa fungsi agregasi yang digunakan untuk SQL. Yang pertama ada count. Ya, count. Ini sama kayak di Excel. Ya. Ada fungsi aggregation count. Count ini digunakan untuk menghitung jumlah. Ya. Nah, biasanya count ini bisa menangani tipe data apa aja, baik itu string, baik itu numerik. Jadi bisa dilakukan penjumlahan. Ya. Tapi hanya menjumlahkan, ya, menghitung jumlah. Menghitung jumlah record di tabel mahasiswa, maka menggunakan select count bintang from mahasiswa. Ini count. Kemudian ada fungsi aggregation yang kedua yaitu sum. Nah, kalau sum digunakan untuk menghitung total dari kolom yang tipe datanya adalah numerik. Jadi untuk sum ini tipe datanya harus numerik atau double atau integer. Ya. Kalau misalnya tipe datanya itu adalah string, nggak bisa di sum. Gitu. Jadi yang bisa di sum itu adalah tipe data yang angka. Ya. Angka itu numerik, double atau integer. Kalau misalnya ada data angka, misalnya seperti NIM kan tipe data kalian bukan numerik, jadi nggak bisa dijumlahkan. Gitu. NIM, nomor KTP, gitu kan? Itu kan bukan numerik. Ya. Kemudian ada AVG atau average. Ya. Average ini menghitung rata-rata. Pasti kalian juga sudah familiar dengan fungsi aggregation. Ada average, ada tadi count, kemudian ada sum. Nah, kemudian yang keempat ada min. Min ini fungsinya adalah untuk menghitung nilai minimal. Ya. Nah, ini nilai min juga harus tipe datanya adalah numerik. Average juga numerik. Kalau string nggak mau. Kemudian max ini digunakan untuk nilai maksimal. Sama tipe datanya harus numerik. Jadi mengetahui nilai maksimal, nilai minimal itu menggunakan min max. Kalau mencari rata-rata menggunakan average. Menghitung jumlah total baris atau total row menggunakan count. Ya. Kalau menjumlahkan menggunakan sum. Ada 5 ya. Nah, kemudian ada
subquery. Ya, subquery ini adalah klausul yang bisa digunakan setelah query. Ya. Jadi subquery ini adalah query yang ada di dalam query. Ya, query di dalam query, maka disebutnya subquery. Nah, ada aturan untuk membuat subquery. Ya. Aturannya klausa order by tidak boleh digunakan di dalam subquery. Jadi order by tidak boleh ada di dalam subquery. Nanti error kalau digunakan atau dipaksakan. Nah, order by itu hanya bisa digunakan di luar, di select terluar setelah subquery ini. Kemudian subquery juga harus berisi satu nama kolom tunggal atau ekspresi, ya, kecuali untuk subquery menggunakan axis. Jadi harus ada kolom tunggalnya. Kemudian yang ketiga, default dari subquery ini mengacu pada tabel from. Jadi tabel sebelumnya, tabel yang dilakukan di from-nya dari subquery tadi. Kemudian yang keempat, saat subquery, ya, saat subquery adalah salah satu atau dua operan dilibatkan untuk perbandingan harus muncul di sisi kanan perbandingan. Nanti bisa ada contohnya kalau nggak salah, kita lihat. Nah, penggunaan di subquery ini ada beberapa, penggunaan any dan all. Jadi bisa untuk subquery ada jika menggunakan ini diwakili kata kunci all, ini berarti untuk semuanya. Syarat hanya akan terpenuhi true jika dipenuhi semua nilai yang dihasilkan subquery. Jadi di dalam subquery itu terpenuhi semua, maka all ini akan muncul. Kalau subquery diawali pakai any, maka syarat bernilai true jika terpenuhi di nilainya. Nilai yang dihasilkan di subquery. Nah. Kemudian penggunaan selain tadi any dan all, itu ada juga penggunaan subquery menggunakan axis. Ya. Axis atau not axis. Axis atau not axis. Axis itu akan mengirimkan nilai true jika dan hanya jika terdapat setidaknya satu baris di dalam hasil di subquery. Dan axis mengirimkan nilai false jika subquery mengirimkan tabel kosong. Jadi kalau subquery-nya itu isinya kosong ataupun tidak ada data, ya akan mengirimkan false. Nah, kemudian di dalam subquery itu ada ini, setelah axis itu ada kebalikan, yaitu not axis. Not axis itu berarti tidak ada axisnya. Nah, ini nanti akan saya berikan contohnya. Ini disuruh memberikan contoh, ya. Nanti saya kasih contoh untuk penggunaan axis, not axis ini. Nah, di sini contoh untuk menggunakan subquery. Mengambil nilai mid dan final dari mahasiswa yang bernama Astuti. Ini query query sebelum subquery ini adalah select mid, ya, select mid dan final dari tabel ini, from-nya adalah nilai. Kemudian ada where name. Ya.
where name sama dengan, nah ini subquery-nya di sini. Nih subquery-nya dari name, name sama dengan, nih select ya, select sampai sini. Select name from mahasiswa where nama sama dengan Astuti. Ini adalah subquery. Nah, makanya di dalam kurung. Ya, di dalam kurung. Ini subquery. Kemudian contoh yang kedua, selain menggunakan sama dengan, ini ambil kode mata kuliah mid dan final dari mahasiswa yang tinggal di Jakarta. Jadi kode mata kuliah mid final from nilai where name. Nah, tadi menggunakan sama dengan. Ya, kalau sama dengan itu datanya pasti hanya ketemu satu. Kalau datanya yang dihasilkan dari subquery itu lebih dari satu, maka menggunakan in. Ya. Menggunakan in. Select name from mahasiswa where alamat sama dengan Jakarta. Jadi ini nanti yang NIM-nya dengan alamat di tabel mahasiswa dengan alamat Jakarta, itu NIM-nya pasti lebih dari satu. Maka menggunakan in. Nah, kemudian ini contoh yang ketiga, menggunakan exist. Select nama from mahasiswa where exist. Select name from nilai where nilai titik nama sama dengan mahasiswa titik name. Jadi ini mengambil nilai ya, mengambil NIM dari tabel nilai ya, di mana NIM di nilai mahasiswa sama dengan NIM yang ada di nilai yang ada NIM yang ada di nilai dan NIM yang ada di mahasiswa. Nah, ini kemudian yang keempat ini adalah kebalikan, not exist. Saya sudah jelaskan di pertemuan 11 ini, dari join, kemudian ada aggregation, kemudian ada data access, dan juga subquery. Untuk latihannya menggunakan MySQL, nanti saya buatkan contoh ataupun aksesnya di PHP Admin untuk melanjutkan pertemuan sebelumnya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.